Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama alaina bi ni'matis sihah wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah karena rahmat Allah kita bisa bersama kembali melalui media kali ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Bulan diwajibkan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Hal ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan di awal tadi. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang ayat tadi, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Saya biasa memenggal ayat itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Artinya siapapun yang mengakui, meyakini, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul, maka dia memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di situ ada kutiban sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Artinya apa? Bahwa ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru, tapi ibadah puasa juga sudah ada pada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam riwayat yang lain misalkan dikemukakan bahwa ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dan kemudian diturunkan dari surga, beliau selalu berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, maka jika tidak Engkau ampuni kami, tidak rahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di situ Nabi Adam selalu melafadzkan doa-doa itu dalam kondisi berpuasa. Nah, umat-umat setelahnya juga ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa mereka itu berpuasa. Kemudian kutipan yang ketiga atau potongan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Kalau dalam Quran terjemah bahasa Indonesia, saya dapati seringkali di situ diterjemahkan dengan supaya kalian bertakwa. Saya tidak menyalahkan terjemahan tersebut, hanya kurang sependapat. Panjang yang saya tahu, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ungkapan harapan. Ungkapan harapan itu ada 2. Yang pertama adalah harapan yang tidak mungkin terwujud.
orang Arab menyebutnya dengan istilah tamanni. Kata yang dipakai adalah laita. Dalam Al-Quran misalkan digambarkan betapa penyesalan yang dilakukan oleh Maryam, ya. Sampai-sampai beliau menyatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Duh, seandainya saya mati saja sebelum ini dan saya sudah dilupakan orang. Kondisi ketika hamil yang sudah besar, padahal dia diasuh oleh Nabi Zakaria di dalam masjid, terkenal sebagai wanita yang solehah. Ternyata karena kehendak Allah memiliki anak tanpa suami, maka begitu hamil beliau menyatakan, aduh seandainya saya mati saja sebelum ini dan saya dilupakan orang. Kepengin mati sebelum hamil padahal kondisinya sudah hamil, maka itu adalah harapan yang tidak mungkin tercapai. Contoh lain dalam Al-Quran misalkan ungkapan orang-orang kafir ketika nanti di akhirat mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduh seandainya saya waktu di dunia jadi debu saja. Begitu melihat betapa dahsyatnya siksa neraka, orang-orang kafir, seandainya saya dahulu di dunia jadi debu saja. Berharap ketika di dunia jadi debu padahal perjalanan sudah sampai di akhirat, maka itu adalah harapan yang tidak mungkin tercapai. Adapun yang kedua adalah harapan yang mungkin tercapai. Orang Arab menyebutnya dengan istilah taroji. Kata yang dipakai adalah la'alla. Yang namanya harapan dan itu mungkin terwujud, tentu bisa jadi harapannya terwujud, bisa jadi harapannya itu tidak terwujud. Terwujud dan tidak terwujudnya itu tentu tergantung seberapa maksimal ikhtiar yang kita lakukan. Dan ternyata dalam konteks puasa Allah menyatakannya dengan la'allakum tattaqun. Maka kalimat yang pas barangkali untuk menerjemahkannya adalah mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, apakah puasa mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Nah, di situ maka tergantung ikhtiar kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Lalu untuk apa kita itu, apa yang kita lakukan agar kita bisa mencapai derajat takwa tadi? Tentu selama bulan puasa ini ya kita bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, tapi panca indera kita, anggota tubuh kita juga ikut berpuasa, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bentuknya mendekatkan diri kepada Allah. Lisan kita ikut berpuasa, telinga kita ikut berpuasa, tangan dan kaki kita ikut berpuasa, dan kita juga mengambil iktibar pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan melalui ibadah puasa dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan begitu puasa yang kita jalankan adalah puasa yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.